Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang pasar uang. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota tersebut. Ada Sunia Kurnia C301 18216 dan Indi Aprianti C301 18229. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk dipertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana atau modal, yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja sebagai biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. Dan yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Jika dilihat dari pihak yang menanamkan dana atau modal, yang pertama ada memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu, yang kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan yang ketiga spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Transaksi di pasar uang. Yang pertama, pasar uang antar bank. Transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain, di mana bank yang menerima dana sedang kalah clearing. Kemudian, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan dikeluarkannya SBI adalah untuk mengurangi peredaran uang dalam masyarakat. Dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Kemudian ada sertifikat deposito. Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang terakhir ada pasar valuta asing, tempat seseorang dapat membeli atau menjual mata uang asing. Instrumen pasar uang, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, dan commercial paper, surat berharga komersial dan lainnya. Peran pasar uang. Yang pertama ada fasilitator dan mediator. Money market bisa menjadi jembatan pertemuan para pemodal atau investor luar negeri. Para investor bisa menggunakan pasar uang sebagai salah satu cara untuk menyalurkan pinjaman jangka pendek ke perusahaan di Indonesia. Kemudian ada penghimpun dana masyarakat. Pasar uang berfungsi bisa menghimpun dana dari masyarakat lokal. Transaksi ini diperdagangkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek. Hal ini sesuai dengan karakteristik pasar uang yang kategori investasi jangka pendek lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir ada sarana mendapatkan SBI bagi investor. Kehadiran pasar uang memudahkan mereka yang sedang berinvestasi di SBI atau SBPU. Jika kamu baru mau terjun dalam investasi pasar uang jenis ini, kamu gak perlu khawatir. Asalnya SBI dan SBPU dipastikan aman oleh BI. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.